Hai malaikat, semua yang hadir di majelis itu dosa-dosanya aku ampuni. Amin. Maka majelis ini majelis yang penuh maghfirah, majelis yang penuh ampunan Allah. Allah berjanji, siapapun yang hadir di majelis ini, kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosanya sebelum dia meninggalkan tempat ngajinya. Bahkan sebelum dia beranjak dari tempat duduknya, semua dosa-dosanya aku ampuni. Soal paham atau tidak paham isi ceramahnya, itu urusan lain. Urusan keri. Paham ra paham ngajine urusan keri. Sing penting melu ngaji, dosane kabeh di ngapura Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ditanya sama temennya, Mbak dari mana? Pengajian. Dan ceramah siapa? Anwar Zahid. Ngajinya apa? Bu? Walaupun seperti itu, dosa-dosanya diampuni Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Ibu Dr. Haja Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan sholawat Jibril sama-sama. Beliau, Bu Menteri ini, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau sangat berpengalaman dalam menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, terutama yang menyangkut jenengan TKW, tenaga kerja wanita. TKW, tukang kosek WC. TKW, kerjanya tidak kenal waktu. Nasibe TKW, tetap kere wae. Tapi insya Allah nanti dirubah jadi BMI, Babu Made in Indonesia. Sekarang namanya Buruh Migran Indonesia, BMI. Nanti tak jelaskan di belakang. Jadi beliau subhanallah perhatiannya kepada
BMI di berbagai negara luar biasa. Kemarin sudah menyapa BMI Saudi Arabia bersama saya di konjen Saudi yang di Jeddah. Hari ini di Hong Kong, insya Allah nanti 2 sesi pagi ini sama sesi siang. Seperti ini ingon-ingon penjenengan Bu Menteri. Jadi manusia keleleran ini menemu atau menemu. Jadi ini kurang lebih 1.500 jamaah. Nanti sesi siangnya kurang lebih juga sama karena memang kita tempatnya terbatas Ibu. Biasanya kalau yang di gedung sana itu ya sampai di Cewon itu sampai 3.000 4.000-an. Insya Allah nanti di kesempatan lain. Saya ada kerjasama dengan beliau nanti yang memberikan pembinaan kepada penjenengan, saya yang gandeni hatinya penjenengan. Habis dari Hong Kong ini mudah-mudahan nanti ada agenda kedua saya bersama dengan beliau. Amin Allahumma amin. Pokoknya kalau Hong Kong dikuasai selesai. Dari sini insya Allah nanti September saya sama beliau ke Korea. Melu? Ya, apa-apa, nanti tak ungganon dhuwur pesawat. Terus tak ceblokno. Tuh. Ya mohon doa, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan zahir batin dalam mengemban amanah, terutama di bidang ketenaga kerjaan, biar lebih tertib memperjuangkan nasib panjenengan. Nanti kita beri waktu beliau untuk sambutan dan pengarahan, sekaligus nanti mungkin ada beberapa saja jamaah, tidak usah banyak-banyak, mungkin mau curhat atau mau apa kita beri kesempatan, tapi singkat-singkat saja. Sekaligus nanti curhatnya langsung, boleh curhat ke Ibu Menteri atau boleh curhat ke saya. Pokoknya saya sama Ibu Menteri nanti yang akan kasih jawaban dan solusi. Jadi kita Bung sarung tangguh kok Buk jaluk. Udah sekarang kita lanjutkan dulu ngajinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini majelis yang mulia, kita semua dicintai Allah, maka mari kita optimalkan diri kita untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Jangan jadi orang yang pura-pura baik, apalagi sok-sokan baik, tapi harus benar-benar berusaha selalu lebih agar menjadi yang terbaik. Ayo diulang. Harus jadi orang yang benar-benar baik. Jangan pura-pura baik. Apalagi sok baik. Tapi harus berusaha selalu lebih baik. Agar menjadi yang terbaik. Kalau sudah begitu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Dipuji jangan tinggi hati, dicaci maki jangan kecil hati. Tolong semuanya nanti dibikin status WA atau story IG sebagai bukti bahwa sampean hari ini ikut ngaji. Ingat ya kata kuncinya. Halo. Harus jadi orang yang benar-benar jangan pura-pura, apalagi sok, tapi harus selalu berusaha lebih agar menjadi yang terbaik. Kalau sudah begitu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Dipuji jangan tinggi hati, dicaci maki jangan kecil hati. Loh, orang itu kan harus begitu, jangan merasa suci hati. Ayo nyaut, jangan merasa suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan menarik hati, sehingga banyak yang jatuh hati. Jangan lupa dibikin story. Gawe kata-kata kayak gini tuh nggak mudah, makanya larang.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, di majelis ini kita baca zikir, kita baca doa nanti, kita baca sholawat. Ini akan mengarahkan dan mendorong hati kita untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelis disebut taman surga. Nabi menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian mendapati ada taman-taman surga, maka ikutlah mendusel. Ikutlah nimbrung, ikutlah gabung, jangan sia-siakan. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Halo? Maka orang yang waktu di dunia rajin mendatangi taman surga, kelak di akhirat pasti dia akan menjadi penghuni taman surga yang hakiki. Siapa? Ya orang-orang yang rajin ngaji. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke tempat-tempat pengajian, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi ayat Quran, hadis Nabi itu semua ada keterkaitannya. Majelis pengajian ini dinamakan taman surga. Orang yang rajin mendatangi majelis pengajian, kelak di akhirat pasti akan menjadi penghuni taman surga. Makanya berjalan menuju majelis pengajian ini sama dengan berjalan menuju ke surga. Dimudahkan Allah jalan menuju ke surga. Siapa penghuni taman surganya nanti? Ya seluruh yang terlibat dalam pengajian ini. Ya panitianya. Ya penceramahnya jelas. Ya Bu Menterinya bersama staf-stafnya. Ya seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Cuma ingat, ini nanti insya Allah masuk surga semua. Cuma gayanya ada 3 model. Pertama, ada yang masuk surga itu pede banget. Siapa? Orang sing apian. Apian itu gini, meskipun difitnah, didolimi, dijelek-jelekin orang, tapi tetap membalasnya dengan kebaikan. Bahkan mau mendatangi dan meminta maaf. Berat apa berat? Berat apa berat? Diwelek-elek wong, didolimi, difitnah, tapi gelem marani wonge jaluk sepuro disian. Ini nanti angel. Ini nanti yang masuk surga itu pede banget. Wah ketemu malaikat, malaikat, halo. Pokoknya pede banget. Yang kedua, masuk surga gayanya biasa, normal. Siapa? Pokoknya yang rajin ngaji. Yang ketiga, masuk surga tapi malu-malu. Isi kalau dukung permisi, amin. Sampai diobrahi malaikat, ayo cepet antri loh, buru mantri loh. Cepet. Kamu itu ngapain suruh masuk surga kok kayak gitu? Saya malu malaikat, saya ini sebenarnya neraka. Tapi gara-gara saya rajin ngaji, saya dimasukkan ke surga. Harusnya kamu bersyukur, harusnya kamu senang. Iya malaikat, tapi saya waktu ngaji itu nggak pernah nyangoni kiainya. Tapi saya malu. Makanya kau pengen pede nyangoni aku. Daripada nanti masuk surga tapi isi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa majelis kayak gini kok dinamakan taman surga? Sebab di majelis semacam ini hati kita didorong dan diarahkan untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah. Kenapa dinamakan taman surga? Sebab majelis ini adalah kumpulan orang-orang baik. Saya yakin, seyakin-yakinnya yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang baik. Minimal orang yang kepingin jadi baik. Wongnya senden cakap. Belum baik tapi kepingin. Jawab toh saya. Belum baik tapi kepingin. Kalau kita sudah bergabung, berkumpul dengan orang-orang baik, setidaknya kita akan kecipratan kebaikannya. Apa kecipratan ini?
bagian. Ya kecipratan. Kita akan kecipratan kebaikannya, kemudian embora dikatekno. Ya kita pengen menjadi baik seperti mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabalani. Berkumpul dengan orang-orang baik. Ini yang belum baik nanti lama-lama akan menjadi baik. Kecipratan kebaikannya. Makanya kita penting mendekat kepada ulama, mendekat kepada kiai, bunyai, agar kita kecipratan berkah dan kebaikannya. Amin Allahumma. Amin. Oke, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau sampeyan pengen langsing, sampeyan nggak perlu capek-capek diet yang menyakitkan. Minum pil, minum jamu, senam, fitness, pakai slimming, perut dipletet-pletet. Ngapain? Nggak perlu, itu menyakitkan. Ada cara praktis agar sampean jadi langsing. Caranya gimana? Cukup sampean duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Sampean duduk di samping orang yang lebih berbobot, bahasa Inggrisnya the gembrot, maka sampean akan kelihatan langsing. Contoh belakang saya. Karena beliau duduk di sebelahnya ini, maka beliau jadi langsing. Padahal aslinya ya ora. Artinya apa? Untuk menjadi baik, kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, pasti kita akan menjadi baik. Sampean ki nek pengen apik ra usah ngelek-ngelek wong liya. Lakukan yang lebih baik dari orang lain, pasti sampean akan menjadi. Ini penting soalnya penyakitnya lambe-lambe kudungan. Organisasi kayak apa nggih, pengajianku bisnis golek senengane elek-elek wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko pakai jilbab warna apa? Apakah dengan menjelek-jelekan orang lain Anda akan menjadi lebih baik? Justru dengan menjelek-jelekan orang lain Anda akan semakin jelek. Oke, yang sebelah sini, kalau Anda pengen harum, pengen wangi,